Ada sebuah pesona yang sulit dijelaskan dari sosok Kiai Haji Maimoen Zubair. Orang-orang menyebutnya dengan satu kata, berkah. Siapapun yang berjumpa dengannya merasa tenteram, seolah mendapatkan keteduhan di tengah panasnya dunia. Kalimat-kalimat yang beliau ucapkan begitu sederhana, namun membekas jauh hingga mampu mengubah arah hidup seseorang. Lahir di Sarang, Rembang, pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, Kiai Haji Maimoen Zubair sejak kecil sudah terbiasa dengan kehidupan pesantren. Ayahnya, Kiai Haji Zubair Dahlan, seorang kiai besar yang dikenal alim, mendidik Maimoen kecil dengan kedisiplinan tinggi. Tidak hanya dibekali ilmu fikih, tafsir, dan hadis, beliau juga dibiasakan hidup sederhana, jujur, dan penuh rasa syukur. Dari sinilah terbentuk pribadi yang kelak dikenal sebagai ulama harismatik, pengayom umat, sekaligus penjaga tradisi pesantren. Perjalanan intelektual Mbah Moen membentang luas. Setelah belajar di pesantren ayahnya, ia menimba ilmu di Lasem, kemudian di Tebuireng, Jombang, yang kala itu diasuh oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tidak cukup di dalam negeri, ia lalu melanjutkan pengembaraan intelektual ke Mekah, berguru kepada banyak ulama besar. Dari mereka beliau mendapatkan ilmu yang mendalam sekaligus pancaran ruhani yang kuat. Sekembalinya ke tanah air, beliau mengasuh pesantren Al-Anwar Sarang. Pesantren ini kemudian menjadi salah satu pusat kajian kitab kuning yang disegani di Nusantara. Ribuan santri dari berbagai penjuru datang menimba ilmu. Mbah Moen mendidik mereka bukan hanya dengan pelajaran, tetapi juga dengan teladan hidup. Ia sering berpesan bahwa santri harus memiliki ilmu, adab, sekaligus rasa cinta tanah air. Baginya, menjaga Indonesia adalah bagian dari menjaga agama. Di luar dunia pesantren, Kiai Haji Maimoen Zubair menjadi sosok yang sangat dihormati. Para pejabat, politisi, hingga presiden datang sowan, meminta doa restu, atau sekadar mendengarkan nasihat. Namun meskipun kedudukannya demikian tinggi, beliau tetap sederhana. Rumah dan pesantrennya apa adanya, makanannya tidak pernah berlebihan, dan pakaiannya biasa saja. Kerendahan hati inilah yang justru semakin meninggikan martabatnya di mata umat. Banyak cerita tentang karomah beliau yang diwariskan dari mulut ke mulut. Ada santri yang pernah bermimpi ditimpa kesulitan berat, lalu Mbah Moen hadir dalam mimpinya memberi solusi. Anehnya, setelah terbangun, persoalan itu benar-benar teratasi. Ada pula kisah orang yang sakit parah, lalu datang meminta doa Mbah Moen. Dengan kelembutan, beliau mendoakan, dan tak lama kemudian orang itu merasakan kesembuhan yang tak diduga. Salah satu kisah yang sering diceritakan adalah tentang firasat dan ketepatan ucapan beliau. Mbah Moen pernah berkata kepada seorang pejabat bahwa ia akan mendapatkan amanah tertentu, padahal saat itu tampaknya tidak mungkin. Namun beberapa tahun kemudian, apa yang diucapkan beliau benar-benar terjadi. Banyak pula kisah santri yang sedang kesulitan biaya, lalu tanpa diminta tiba-tiba mendapat bantuan, seakan doa dan pandangan Mbah Moen mampu membuka jalan rezeki. Karomah lain adalah bagaimana beliau begitu dihormati bahkan oleh Tanah Suci. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2019, bertepatan dengan 5 Zulhijjah 1440 Kiai Haji Maimoen Zubair wafat di Mekah, ketika sedang menunaikan ibadah haji. Bagi umat Islam, meninggal di Tanah Haram adalah tanda kemuliaan besar. Tidak hanya itu, beliau dimakamkan di Mala, tempat istimewa yang juga menjadi peristirahatan istri Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah. Jutaan orang menitikkan air mata, dan doa mengalir dari seluruh pelosok negeri. Kepergian Mbah Moen meninggalkan duka yang dalam, tetapi sekaligus kebanggaan yang tak terlukiskan. Beliau wafat di tempat paling mulia, pada waktu yang penuh berkah, dan dimakamkan di antara orang-orang terhormat. Banyak yang yakin, semua itu adalah karomah sekaligus buah dari ketulusan hidupnya. Kini, pesantren Al-Anwar tetap berdiri kokoh, meneruskan perjuangan sang kiai. Santri-santrinya terus menebarkan ilmu dan akhlak yang diwariskan. Nama Mbah Moen hidup dalam doa-doa, dalam kenangan umat, dan dalam setiap nasihatnya yang tak lekang dimakan waktu.
Ia bukan hanya seorang ulama besar, melainkan mercusuar peradaban yang menuntun umat menuju cahaya. Kehidupannya mengajarkan bahwa ilmu tanpa akhlak hanyalah kering, dan bahwa ketulusan akan selalu berbuah kemuliaan. Nama Kiai Haji Maimoen Zubair begitu melekat di hati umat Islam Indonesia. Sosoknya dikenal penuh wibawa, teduh, sekaligus syarat keberkahan. Tidak sedikit yang meyakini bahwa beliau memiliki karomah, tanda kedekatan seorang wali dengan Allah, yang tampak melalui ucapan, doa, maupun perilakunya. Sejak muda, Mbah Moen memang menonjol dalam hal kecerdasan dan ketekunan. Ia belajar di banyak pesantren, hingga akhirnya menimba ilmu di Tanah Suci. Sepulang dari sana, beliau mendirikan dan mengasuh pesantren Al-Anwar Sarang. Disitulah ribuan santri tumbuh, membawa semangat keilmuan, akhlak, dan cinta tanah air. Namun di balik kesederhanaan hidupnya, kisah-kisah karomah beliau terus tumbuh dan diceritakan hingga hari ini. Suatu ketika, di Sarang pernah terjadi musim kemarau panjang. Warga dan santri sudah berulang kali melakukan istisqa, salat minta hujan, tetapi hujan tak kunjung turun. Akhirnya mereka meminta doa Mbah Moen. Dengan penuh tawaduk beliau hanya berkata singkat, "Insya Allah sebentar lagi hujan." Tak lama setelah itu, langit mendung, petir bersahutan, dan hujan deras turun membasahi bumi. Sejak saat itu banyak orang meyakini doa beliau memiliki kekuatan yang mustajab. Ada pula kisah tentang firasat politik beliau yang sering tepat. Pernah suatu kali beliau memberikan restu kepada seorang tokoh yang tampaknya tidak memiliki peluang besar menduduki jabatan penting. Namun ucapan beliau kemudian benar-benar terbukti, tokoh tersebut akhirnya terpilih menjadi pemimpin. Karena itulah banyak pejabat sowan kepadanya, bukan sekadar mencari legitimasi, tetapi berharap mendapatkan doa keberkahan. Karomah beliau juga terasa dalam bentuk kasih sayang. Banyak santri bercerita bahwa ketika mereka mengalami kesulitan ekonomi, entah dari mana datangnya bantuan. Ada yang tiba-tiba menerima rezeki, ada yang diberi jalan keluar tanpa diduga. Mereka percaya keberkahan hidup dekat dengan Kiai Saleh seperti Mbah Moen menjadikan jalan rezeki terbuka. Kisah lain datang dari para jamaah yang sowan kepada beliau dalam keadaan sakit. Dengan penuh kelembutan, Mbah Moen hanya menepuk pundak mereka atau mendoakan dengan lirih. Tak lama kemudian, kondisi mereka membaik. Bahkan ada yang sembuh total dari penyakit yang sebelumnya dianggap sulit disembuhkan. Selain itu, ada cerita santri yang pernah berniat pulang tanpa izin. Malamnya ia bermimpi bertemu Mbah Moen yang menasihati agar tetap sabar. Keesokan paginya, santri itu urung pulang, dan tak lama kemudian justru mendapat kabar baik dari rumah, keluarganya yang sakit sembuh, dan ekonomi membaik. Santri itu yakin, mimpi tersebut adalah bentuk perhatian ruhani dari sang kiai. Karomah terbesar yang membuat umat terharu adalah cara Allah memuliakan wafatnya. Pada tanggal 6 Agustus tahun 2019, bertepatan dengan 5 Zulhijjah 1440 Mbah Moen berpulang di Mekah saat menunaikan ibadah haji. Lebih dari itu, beliau dimakamkan di Mala, tanah pemakaman mulia tempat bersemayamnya para sahabat Nabi dan Sayyidah Khadijah. Tidak semua orang mendapat anugerah demikian, dan umat percaya bahwa itu adalah tanda makam tinggi di sisi Allah. Kehidupan Kiai Haji Maimoen Zubair menunjukkan bahwa ilmu yang diamalkan dengan ikhlas akan berbuah karomah. Bukan untuk dipamerkan, melainkan sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hambanya yang tulus mengabdi. Hingga kini, doa, nasihat, dan keteladanan beliau terus hidup dalam hati santri, masyarakat, dan bangsa. Sosoknya menjadi pengingat bahwa ulama sejati tidak hanya meninggalkan ilmu, tetapi juga cahaya yang tak pernah padam. Kiai Haji Maimoen Zubair tidak hanya meninggalkan ribuan santri, pesantren, dan kisah karomah yang menyejukkan hati, tetapi juga warisan berupa nasihat-nasihat penuh hikmah. Nasihat beliau sederhana, mudah dicerna, tetapi syarat makna mendalam. Banyak di antaranya menjadi pegangan hidup santri maupun masyarakat luas. Beliau sering menekankan pentingnya cinta tanah air. Salah satu nasihatnya yang paling terkenal adalah bahwa menjaga Indonesia merupakan bagian dari menjaga agama.
Baginya, Islam dan Indonesia tidak bisa dipisahkan, mencintai bangsa berarti menjaga karunia Allah. Karena itu, beliau menegaskan bahwa santri harus berilmu, beradab, sekaligus nasionalis yang menjaga negeri. Tentang akhlak, beliau berpesan agar umat Islam tidak hanya mengejar ilmu, tetapi juga adab. Ilmu tanpa akhlak, kata beliau, akan menjadi kering dan bisa menyesatkan. Justru akhlaklah yang menjaga ilmu agar bermanfaat. Dari teladannya sendiri terlihat bagaimana beliau mengedepankan kesederhanaan, kesabaran, dan kelembutan hati, sehingga membuat siapapun merasa dekat dengannya. Dalam menghadapi kehidupan, beliau sering mengingatkan agar tidak mudah berputus asa. Salah satu ucapannya yang banyak diingat santri adalah bahwa, orang yang selalu berdoa tidak akan pernah kehilangan harapan. Menurutnya, doa adalah senjata mukmin, jalan untuk mendekat kepada Allah, sekaligus penguat jiwa di tengah kesulitan. Mbah Moen juga dikenal menekankan pentingnya tawaduk. Beliau pernah berkata, orang yang merendahkan diri di hadapan Allah akan ditinggikan derajatnya oleh manusia. Itulah sebabnya meski beliau ulama besar yang disegani pejabat, hidupnya tetap sederhana dan penuh kerendahan hati. Dari kesederhanaan itu justru terpancar wibawa yang luar biasa. Beliau juga sering mengingatkan santri agar istiqomah dalam membaca salawat dan doa, karena dari situlah datang keberkahan. Ada santri yang menceritakan bagaimana Mbah Moen menekankan bahwa tidak ada yang lebih menenangkan hati selain menyebut nama Allah dan bersalawat kepada Nabi. Nasihat beliau tidak hanya berlaku untuk santri, tetapi juga untuk bangsa. Saat Indonesia menghadapi situasi politik yang panas, beliau menenangkan dengan kalimat bijak, perbedaan adalah rahmat, dan bangsa ini hanya akan kokoh jika tetap bersatu. Petua itu terus bergema, bahkan setelah beliau wafat, seakan menjadi doa yang menjaga keutuhan negeri. Kumpulan nasihat Kiai Haji Maimoen Zubair kini terus diwariskan dari lisan ke lisan, tertulis dalam buku, hingga tersebar di media sosial. Bagi banyak orang, nasihat itu bukan sekadar kata-kata, melainkan petunjuk hidup dari seorang ulama yang tulus. Dari karomah, teladan, dan nasihatnya, umat semakin yakin bahwa Mbah Moen adalah sosok yang dirahmati Allah, yang kehidupannya menjadi cahaya penuntun bagi generasi setelahnya.